Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amrina Rosada dengan NIM B0D02510012 dari Prodi D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Hakikat Sila-Sila Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai presentasinya. Jadi pada video ini kita akan membahas 4 poin utama tentang Pancasila, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat sila-sila Pancasila. Kedua adalah apa sih makna yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Ketiga adalah bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir atau keempat adalah apa sih tantangan dalam penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas lebih lanjutnya. Jadi sekarang kita akan membahas poin yang pertama, yaitu apa sih hakikat sila-sila Pancasila itu. Jadi, hakikat sila-sila Pancasila secara sederhana adalah makna terdalam dari setiap sila yang menjadi dasar cara hidup bangsa Indonesia. Hakikat ini menggambarkan nilai utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat sila-sila Pancasila pertama ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai yang luhur dan universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh yang menjadi arah dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, hakikat Pancasila adalah sistem filsafat yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi dasar bagi berdirinya Negara Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila juga memiliki hakikat sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi semangat gotong royong, keadilan, toleransi, serta rasa persaudaraan. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu apa sih makna dari sila-sila Pancasila. Jadi seperti yang kita tahu kalau Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang setiap silanya memiliki makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang saling berkaitan dan sangat penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Nah, sekarang kira-kira apa nih makna dari setiap sila tersebut? Makna dari sila pertama adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan keimanan serta ketakwaan kepadanya sebagai dasar dalam kehidupan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghormati teman yang sedang beribadah walaupun agamanya berbeda dengan kita. Tidak memaksakan agama kepada orang lain, menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, yang kedua nih, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini bermakna bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang perbedaan apapun. Contohnya adalah menolong teman yang sedang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya, baik itu suku, budaya, agama, maupun ras. Bersikap sopan kepada orang lain dan tidak melakukan kekerasan, menghormati hak-hak orang lain, misalnya tidak mengambil barang milik orang lain. Nah, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi maknanya itu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberadaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, kalau Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, adat,
ras, budaya. Nah, di tengah-tengah keberagaman itu kita harus menerapkan nih sila Pancasila ini, sila yang ketiga, agar kita itu selalu satu gitu. Contoh penerapan sila ketiga itu adalah misalnya gotong royong, menghargai tetangga yang berbeda suku, adat, istiadat, dan salah satunya juga upacara bendera setiap hari Senin. Baik, selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila ini bermakna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan setiap keputusan harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapan sila keempat ini adalah saat pemilihan presiden, pemilihan ketua kelompok di kelas, pemilihan ketua RT, lalu saat kita kerja kelompok dan kita melakukan diskusi untuk mencapai mufakat, untuk mencapai hasil yang satu, itu dengan cara saling memberikan pendapat dan menghormati pendapat, tentunya tidak memaksakan pendapat kita sendiri kepada orang lain. Dan sila yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima ini adalah mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Contoh penerapan sila kelima adalah tidak membeda-bedakan teman yang kaya maupun yang miskin, berbagi makanan atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan pemerintah mengadakan program bantuan sosial agar semua warga dapat hidup dengan layak. Contohnya itu kayak beasiswa KIPKA. Jadi bagi mahasiswa termasuk saya ya, jadi bagi mahasiswa, bagi anak-anak yang tidak mampu dalam biaya kuliahnya bisa mendapat bantuan dari beasiswa KIPKA. Jadi kita semua para generasi muda Indonesia dapat tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, apa sih makna dari setiap sila Pancasila. Sekarang kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu apa sih pentingnya penerapan sila-sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila memberikan arahan bagi seluruh rakyat Indonesia agar hidup dengan rukun, adil, dan saling menghargai. Dengan menerapkan Pancasila, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang damai, penuh toleransi, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Sekarang kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu apa sih tantangan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah globalisasi. Karena masuknya budaya-budaya asing yang dapat merusak identitas bangsa Indonesia. Seperti yang dapat kita lihat sekarang, kalau di Indonesia sendiri sudah banyak budaya-budaya asing seperti budaya Korea ya, yang banyak digemari oleh generasi-generasi muda sekarang, seperti musik Korea, musik K-pop, fashionnya, cara berpakaiannya, bahkan makanannya juga sangat digemari di Indonesia sendiri. Yang ini yang dapat membuat budaya kita sendiri, yaitu budaya lokal, mulai terkikis atau mulai tercampur gitu dengan budaya-budaya asing seperti budaya Korea ini. Selain itu juga di kota-kota wisata seperti di Bali ataupun di Jawa, mereka sudah mulai menormalisasi
kebiasaan-kebiasaan turis yang sangat bertentangan dengan budaya Indonesia sendiri. Jadi itu adalah salah satu tantangan dalam penerapan sila Pancasila. Selain itu juga banyaknya diskriminasi dan ketidakadilan sosial masih sering terjadi, diperparah oleh ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan akses layanan dasar. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan kita ini, yaitu generasi muda. Jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut diperlukan dialog antara kelompok, kebijakan yang adil, pendidikan Pancasila yang efektif, serta penguatan kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan salah satunya itu adalah dengan melalui sosial media kita dapat menyuarakan gitu pentingnya penerapan sila-sila Pancasila, mungkin mulai dari hal-hal kecil seperti menghormati orang yang lebih tua, lalu tidak memilah dan memilih budaya-budaya yang masuk ke dalam Indonesia gitu. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman kalau Pancasila itu adalah dasar negara, ideologi, dan juga filsafat cara pandang bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yang setiap silanya memiliki makna tersendiri dan saling berhubungan, saling melengkapi. Jadi Pancasila ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk memperlihatkan bahwa ini itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Lalu untuk tantangannya, jadi di tengah globalisasi ini, apalagi aktifnya dalam media sosial, itu adalah salah satu dapat menjadi tantangan dalam penerapan sila Pancasila, tetapi juga dapat menjadi jembatan untuk kita dalam menyuarakan bagaimana penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita sebagai generasi muda harus terus gencar dalam menyuarakan sila Pancasila. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.